Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Dr. Wahida Fitriani, dan kali ini saya akan berbagi kepada para mahasiswa di Indonesia tentang bagaimana sih membuat instrumen pengukuran sikap. Dan saya membaca ini ada tulisan dari Ibu Dewi Gayatri, ini bagus sekali tulisannya, bisa di-download juga di internet. Beliau adalah seorang staf pengajar kelompok keilmuan dasar keperawatan dan keperawatan dasar Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Indonesia. Terima kasih Ibu Gayatri, Ibu Dewi Gayatri ya. Saya akan menjelaskan di sini beberapa hal dan beliau juga mengutip tulisan dari Bapak Anco ya, Bapak Jamaluddin Anco. Sepertinya ini buku beliau yang dikutip. Ada beberapa hal yang menjadi hal-hal yang perlu dihindari ya, yang harus dihindari oleh seseorang ketika membuat skala sikap ya, atau pengukuran instrumen skala ya. Yang pertama itu hindari pernyataan yang berhubungan dengan masa lampau. Misalnya Anda mengukur tentang sikap mahasiswa atau sikap siswa terhadap guru gitu ya. Terus kita bertanya tentang masa lampau. Pada tahun 1991, guru Pak Edi mengajar dengan sangat baik. Nah, kalau responden yang Anda tanyakan itu tidak hidup di tahun 1991 dan tidak tahu sejarah, tentu dia tidak bisa bersikap. Apakah dia akan memilih sesuai, sangat sesuai, tidak sesuai, tentu itu tidak relevan jadinya ya. Terus misalnya hindari juga pernyataan faktual atau dapat diinterpretasikan sebagai sesuatu yang faktual. Misalnya seperti ini ya, pernyataan faktual. Musim panas membuat semua orang kegerahan. Ya, semua orang pasti akan menjawab itu adalah hal yang fakta ya, bahwa kalau panas orang jadi gerah. Jadi semua orang akan menjawab sangat sesuai. Skala sikap yang baik itu harusnya memberikan kesempatan kepada responden untuk bereaksi secara berbeda terhadap skala yang kita berikan. Berikutnya, hindari pernyataan yang dapat diinterpretasikan lebih dari satu arti. Misalnya nih, kita lagi mengukur tentang sikap penduduk terhadap bupati, misalnya begitu. Kita bikin pernyataannya seperti ini. Bupati saat ini memiliki penampilan yang menarik. Nah, penampilan yang menarik itu bisa menjadi sesuatu yang yang multi interpretatif. Penampilan itu apakah dari segi pakaiannya yang modis, atau dari segi jam tangan yang dia pakai, dia sangat sangat trendy gitu. Jadi upayakan langsung spesifik sama apa yang ditanyakan. Misalnya lagi kalau bertanya tentang bagaimana sikap mahasiswa atau sikap pelajar terhadap mata pelajaran tertentu. Kita bilang bahwa mata kuliah psikologi pendidikan sangat menarik. Nah, apanya yang sangat menarik itu juga multitafsir. Jadi misalnya yang kita spesifikkan itu materinya. Materi yang terdapat di dalam RPS sangat menarik. Jadi orang langsung tahu bahwa yang dianggap sangat menarik itu adalah materinya, bukan dosennya, bukan mahasiswanya sangat antusias. Jadi jangan membuat pernyataan yang multitafsir ya. Selanjutnya, hindari pernyataan yang tidak relevan dengan objek psikologis yang sedang dibahas. Misalnya, saya tidak menyukai sikap pengajar mata kuliah psikologi perkembangan misalnya itu. Sikap pengajar tidak termasuk pada bagian subvariabel pengajar, tapi tentu saja yang mau kita ukur itu tentang variabel pengajar, tentu kita tidak melihat bagaimana sikapnya. Yang kita mau tengok itu adalah misalnya profesionalismenya, terus bagaimana beliau menyiapkan materi, tentu itu yang akan kita tanyakan. Misalnya lagi, hindari juga pernyataan yang cenderung didukung atau ditolak oleh semua orang. Misalnya, pernyataannya seperti ini. Kalau kita bikin pernyataan seperti ini, belajar statistik sama seperti mempelajari matematika. Nah, sebagian besar responden itu akan menjawab setuju dengan pernyataan itu, karena memang belajar statistik dengan matematika itu punya
kesamaan yang sangat dekat gitu ya. Jadi hindari pernyataan yang cenderung didukung atau ditolak oleh semua orang. Jadi kita buat pernyataan yang kemungkinan responden itu akan berespon secara beragam dan berbeda ya, karena indeks diskriminan dari jawaban responden itu juga mempengaruhi tingkat validitas dan reliabilitas itemnya. Terus pilih pernyataan dengan bahasa yang sederhana, jelas, dan langsung. Misalnya pernyataan itu, saya mampu mengerjakan soal dengan baik. Itu kan pernyataannya bisa dipahami oleh responden karena dia jelas, langsung dan sederhana. Terus pernyataan harus pendek, tidak usah panjang-panjang ya, jangan lebih dari 20 kata. Itu akan melelahkan bagi pembaca atau bagi responden ya. Misalnya nih, yang bagus kan penggandaan kuis tidak ada gunanya. Nah itu kan kita bisa melihat penilaian siswa, apakah kita akan melakukan survei. Menurut mereka kuis itu bermanfaat atau enggak. Nah, pernyataan itu, misalnya pengadaan kuis tidak ada gunanya, itu kan singkat dan gampang dimengerti ya. Terus setiap pernyataan harus memuat hanya satu topik pikiran. Jadi kalau kita bikin skala, tidak boleh membuat dua pilihannya. Misalnya gini, kita mengukur keramahan seseorang, terus kita bikin pernyataannya seperti ini. Ketika misalnya kita mengukur keramahan guru ya, biasanya ketika siswa datang, guru menyambutnya dengan tersenyum dan menyapanya. Nah itu adalah dua hal, karena dengan tersenyum aja, bisa aja guru yang ramah itu dia tersenyum, tapi mungkin dia nggak nyapa, tapi senyumnya itu bikin orang merasa dia ramah. Tapi ada juga guru yang dia tersenyum dan ramah. Jadi dua hal itu, senyum dan menyapa itu sesuatu yang berbeda. Jadi kita berikan pernyataan itu secara terpisah ya. Terus hindari pernyataan dengan kata-kata selalu, semua, tidak pernah, atau tidak. Itu akan membingungkan bagi responden. Apalagi kalau pernyataan itu pilihannya adalah selalu, sesuai, jarang, kadang-kadang tidak pernah. Tapi misalnya kita mengukur regulasi diri, tapi di dalam pernyataannya kita buat gini, saya selalu bangun pagi. Jadi responden akan bingung menjawabnya. Saya selalu bangun pagi. Saya jawabnya selalu, berarti saya selalu. Itu kan menjadi tidak relevan ya, karena responden jadi bingung kok sampai 2 kali. Atau saya tidak pernah pergi ke perpustakaan untuk melihat kerajinan mahasiswa misalnya. Saya tidak pernah pergi ke perpustakaan. Pernyataan seperti itu, sementara mahasiswa dia selalu pergi ke perpus. Tapi kalau dia jawab tidak pernah, berarti benar dia tidak pernah. Kalau dia jawab selalu, berarti dia tidak pernah juga pergi ke perpustakaan. Karena selalu tidak pernah. Nah itu juga akan membingungkan responden dalam memberikan jawaban. Hindari kata-kata selalu, jarang, kadang-kadang tidak pernah dalam membuat pernyataannya. Selanjutnya, kata-kata hanya, cuma, dan kata lainnya dengan arti mirip harus digunakan dengan hati-hati. Misalnya kalimatnya seperti ini, hanya mahasiswa yang pandai saja yang mampu mendapat nilai baik pada mata ajar ini. Nah, kesalahannya banyak faktor yang menentukan seseorang mendapat nilai yang baik atau tidak baik. Jadi kalimat hanya itu juga harus digunakan secara hati-hati dan perlu diperhatikan oleh pembuat instrumen ya, agar responden tidak bingung dalam memberikan respon. Terus bila memungkinkan, pernyataan disampaikan dalam bentuk kalimat yang sederhana, tidak dalam bentuk kalimat yang kompleks. Misalnya nih, pengajar kurang mampu membuat MA ini menarik. Nah itu kan kalimatnya itu tidak dimengerti oleh semua target, karena yang mengerti MA itu tidak semua orang. Jadi perlu dipikirkan bahwa kita juga harus menghindari kata-kata atau pernyataan yang mungkin tidak dimengerti oleh semua target. Jadi kita harus membuat pernyataan yang jelas. Tidak semua orang tahu apa artinya MA, karena bisa saja kecuali kalau kita sudah menjelaskan sebelumnya di bagian atas dalam kurung apa gitu, Magister of Art atau Magister Agama, atau MA itu apa, Mahkamah Agung. Nah kalau di kalimat di atas di sebelumnya sudah ada pernyataan yang menjelaskan tentang itu oke-oke saja, jadi tidak membingungkan bagi responden ya. Nah hindari juga menggunakan kalimat negatif ganda. Misalnya seperti apa sih? Misalnya seperti ini, kurangnya koreksi pada latihan yang telah dikerjakan menurunkan
semangat belajar saya. Nah, itu ada dua kalimat negatifnya, kurangnya koreksi pada latihan yang telah dikerjakan menurunkan semangat belajar saya. Jadi hindarilah, upayakan untuk tidak menggunakan kalimat negatif ganda ya. Jadi itu beberapa hal terkait dengan bagaimana kita membuat skala yang gampang dimengerti oleh responden. Karena saya menemukan beberapa mahasiswa saya kebingungan ketika membuat skala pengukuran. Sebab yang pertama itu definisi operasional belum jelas. Variabel itu yang mau diukur apa, aspeknya apa saja sih, harus jelas juga aspek-aspeknya. Nah, tidak boleh satu indikator itu diukur oleh satu indikator boleh diukur oleh beberapa pernyataan, tapi tidak boleh misalnya aspek ini diukur oleh indikator lain dari aspek yang berbeda. Karena satu aspek itu dia hanya mengukur, indikatornya mengukur aspek itu saja. Misalnya mengukur motivasi ya. Motivasi itu indikatornya apa sih? Misalnya dia antusiasme dalam menjawab pertanyaan. Tentu pernyataan kita siswa penuh semangat memberikan jawaban yang diberikan oleh guru. Nah, itu kan adalah indikator dari antusiasme. Jadi jangan dicampur adukan dengan indikator-indikator yang lain. Dan yang paling penting diingat, sering sekali mahasiswa salah ya membuat, yang paling saya sering temui itu adalah di dalam pernyataan itu ada kata-kata selalu, jarang, kadang-kadang, atau tidak pernah. Padahal itu adalah bagian dari pernyataan yang mau dipilih, maksudnya pilihan dari respon dari subjek penelitian. Jadi mereka jadi bingung kalau misalnya dibuat pernyataannya itu ada di dalamnya ya kalimat selalu, jarang, kadang-kadang, tidak pernah, atau membuat kalimat yang normatif yang semua orang akan setuju dengan pernyataan itu. Misalnya seperti ini, saya suka tepat waktu. Ya, hampir semua orang akan menyukai tepat waktu. Kalau kita mengukur misalnya prokrastinasi akademik, orang yang suka menunda-nunda, meskipun orang itu adalah seorang prokrastinator, pada dasarnya dia juga suka dengan tepat waktu, dia senang orang yang tepat waktu, dia juga berharap dirinya tepat waktu. Tapi kalau pernyataan itu kita bikin konteks, saya sudah membuat jadwal, tetapi jadwal itu tidak berjalan sesuai dengan yang direncanakan. Nah, itu lebih jelas mengukur apa yang mau kita gali ya dari informan atau dari subjek penelitian atau dari responden kita. Oke, demikian saja beberapa cara dalam membuat skala yang baik ya. Ada hal-hal yang perlu diperhatikan dan ada hal-hal yang sangat penting untuk dihindari oleh pembuat skala. Nah, yang paling saya ingat lagi yang sering ada salah mahasiswa adalah dalam satu buah pernyataan biasanya dibuat dua pengukuran, maksudnya dua indikator. Misalnya mengukur seperti yang saya katakan tadi, mengukur keramahan orang, keramahan guru, tapi pertanyaannya ketika mengajar guru tersenyum kepada siswa. Tidak usah ditanya lagi, tersenyum sambil menepuk punggung siswa. Nah, seperti itu karena ada guru yang tersenyum saja, dia tidak menepuk punggung. Tapi guru itu memang dia ramah, senang tersenyum, dia senang menyapa siswa. Itu jadi dua hal yang harus dipisahkan dalam pernyataan. Demikian saja kepada para mahasiswa yang berbahagia. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Dan jika video ini bermanfaat, silahkan di-share kepada teman-teman Anda yang sedang berjuang menyelesaikan penelitiannya, baik itu skripsi, tesis, agar skalanya tidak salah. Karena apa? Skala yang benar itu kita akan mendapatkan data yang benar jika skalanya benar. Instrumennya harus benar dulu. Kalau instrumennya salah, tentu saja data yang kita peroleh juga tidak tepat ya. Jadi berhati-hati dalam membuat instrumen pengukuran. Dan jangan lupa di subscribe channel YouTube ini untuk mendukung saya, karena dengan banyaknya subscriber akan membuat saya lebih semangat lagi dalam membuat video-video selanjutnya. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.